Waalaikumsalam akhi. Ahlan wa sahlan di Madinah Kudus. Ahlan bik. Mana tinggal? Tinggal Haramul Kudus. Tahukah kamu caranya? Oh, maaf, tidak tahu. Kalau tidak tahu, maka kita simak video kajian berikut. Oke, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana kabar Ananda kelas 9 kader 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tadi di awal Ananda sudah menyimak pembicaraan atau percakapan di antara teman kalian yang berlatar belakang Menara Kudus. Kalau ditengok dari sejarahnya, tidak bisa lepas dari peran para wali songo di dalam mendakwahkan Islam, khususnya di tanah Jawa. Di antara 9 wali tadi, wali yang pertama bernama Maulana Malik Ibrahim, yang biasa kita kenal dengan Sunan Gresik. Dianggap sebagai orang yang pertama kali mendakwahkan Islam di tanah Jawa. Beliau mendakwahkan Islam dengan cara-cara yang berbeda, melalui pendekatan sosial, dengan cara bercocok tanam, cara bertani. Itulah yang kemudian beliau gunakan untuk mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat sekitar. Beliau juga mendirikan pesantren dan juga masjid. Siswa kelas 9 kader 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Wali yang kedua adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Beliau adalah putra dari Maulana Malik Ibrahim yang dikenal dengan Sunan Gresik. Beliau, Sunan Ampel, meninggalkan pelajaran yang sangat berharga tentang kehidupan. Beliau mengajarkan tentang Moh Limo, artinya tidak mau melakukan 5 hal yang buruk. Yang pertama adalah moh main, tidak mau berjudi. Yang kedua adalah tidak mau moh madon, tidak mau berzina. Yang ketiga, moh maling, tidak mau mencuri. Yang keempat, moh ngombe, tidak mau minum minuman khamr. Yang kelima adalah moh madat, tidak mau menggunakan narkoba. 5 hal ini yang harus kita jaga agar tidak melakukan hal-hal yang tercela sesuai dengan ajaran Sunan Ampel. Sunan yang ketiga yaitu Sunan Bonang atau kita kenal dengan Raden Maulana Mahdum Ibrahim. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Wilayah dakwah dari Sunan Bonang adalah daerah Rembang, daerah Tuban, dan daerah Lasem. Perjuangan Sunan Bonang tidaklah sulit. Beliau bisa diterima dakwahnya oleh masyarakat sekitar. Dan ketika menggunakan metode dakwah yang beliau pilih adalah dengan metode kesenian, dan beliau menciptakan karya yang bernama suluk. Siswa kelas 9 kader 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Wali yang keempat adalah Sunan Derajat atau Raden Qasim. Beliau adalah putra kedua dari Sunan Ampel. Sunan Derajat memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan usaha-usaha beliau ketika berdakwah melalui jalur ekonomi dengan mengentaskan kemiskinan masyarakat di sekitar wilayah Lamongan. Namun demikian juga beliau ketika berdakwah bukan hanya semata-mata menggunakan metode ekonomi, tetapi juga menggunakan metode kesenian sebagai bagian metode dakwah beliau untuk mensiarkan ajaran agama Islam. Bahkan beliau juga disebut sebagai pelopor orkestra gamelan di Jawa. Siswa kelas 9 kader 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta.
Sunan yang kelima adalah Sunan Kudus Sayyid Ja'far Shodiq, putra dari Raden Utsman Haji yang merupakan salah seorang panglima perang Kesultanan Demak. Sunan Kudus banyak berdakwah kepada priyayi Jawa dan para pengusaha, dan jejak sejarah dari Sunan Kudus yang sampai saat ini bisa kita lihat adalah Masjid dan Menara Kudus. Beliau berdakwah dengan toleransi yang sangat tinggi. Di antaranya adalah menghormati orang-orang Hindu yang sangat menghormati sapi. Sehingga ketika Idul Adha, masyarakat Kudus dianjurkan untuk menyembelih kerbau, bukan sapi. Wali yang keenam adalah Sunan Giri, atau kita kenal dengan Raden Paku, atau nama lainnya juga Joko Samudro. Beliau adalah murid dari Sunan Ampel dan juga saudara seperguruan dengan Sunan Bonang. Beliau juga mendirikan pemerintahan mandiri di Giri Kedaton Gresik sebagai pusat gerakan Islam di tanah Jawa. Bahkan wilayah dakwah beliau hingga sampai ke Kepulauan Maluku. Sunan Giri memiliki jiwa seni yang luar biasa. Karya-karyanya diantaranya adalah jelungan, jamuran, cublak-cublak suweng, dan lain sebagainya. Sunan yang ketujuh adalah Sunan Kalijogo, Raden Said. Beliau adalah putra dari Adipati Tuban. Di dalam berdakwah, beliau menggunakan metode seni, menggunakan wayang, gamelan. Karya-karya beliau yang sangat luar biasa dan populer adalah lir-ilir, gundul-gundul paco, dan lain sebagainya. Beliau yang menggagas adanya sekaten dan grebek maulid. Wali yang ke-8 adalah Sunan Muria atau Raden Umar Said. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga. Sunan Muria ketika berdakwah lebih mendekati orang-orang yang berprofesi sebagai petani, sebagai tukang, sebagai pedagang. Beliau berdakwah melalui hikmah-hikmah, melalui tembang-tembang. Dan kehidupan Sunan Muria lebih memilih kehidupan yang sederhana, menjauhi kehidupan kemewahan duniawi semata. Siswa kelas 9 Kader 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Sunan yang ke-9 yang berdakwah di tanah Jawa adalah Sunan Gunung Jati, atau kita kenal dengan Syarif Hidayatullah. Beliau berdakwah di kota Cirebon. Dakwah beliau didukung oleh Kesultanan Demak dan juga didukung oleh Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana. Dan beliau juga diangkat menjadi Raja Cirebon yang kedua pada tahun 1479 dengan gelar Maulana Jati. Ananda semuanya kelas 9 Kader 3 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Demikianlah 9 tokoh wali yang sudah kita jelaskan. Semoga bisa diambil hikmahnya, dan tugas kalian adalah berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik dakwah dari 9 tokoh wali tadi. Semoga bisa menginspirasi semuanya. Syukran ala husni ihtimamikum. Jangan bosan untuk belajar sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.